Halo semuanya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Deborah Florentina, NIM 12033111089, saya dari kelas C PGSD Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Marintan Evelyn Marbun dengan NIM 12033111083, mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hairani Ritonga, NIM 12033111060. Perkenalkan, nama saya Rani Holila Hasibuan, NIM 12033111137. Perkenalkan, nama saya Suhail Ansori, NIM saya 12033311087 dari kelas J, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Yemima Saferia Maran Siregar, NIM 12033111080 dari kelas J PGSD 2020, Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama kakak Zalma Putriani, kakak dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi BK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thohirin, bimbingan dan konseling yaitu sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalah serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Yang kedua, menurut Ajed, bimbingan dan konseling ialah segala upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Usaha ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang ketiga, menurut Nur Fajia, bimbingan konseling sebagai proses pemberian bantuan konselor yang dilakukan melalui wawancara untuk kemudian peserta didik mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, menurut Frank Parson, bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Yang kelima, menurut Prayitno, bimbingan konseling sebagai suatu bentuk pelayanan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar peserta didik mandiri dan berkembang secara baik. Yang keenam, menurut Surat Keputusan Mendikbud nomor 025 tahun 1995, bimbingan dan konseling adalah salah satu layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Definisi BK secara umum. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, selanjutnya peranan BK di sekolah. Yang pertama, memotivasi siswa. Memotivasi siswa sangatlah penting, apalagi pada saat pandemi sekarang. Memotivasi siswa dilakukan agar siswa tidak merasa bosan saat belajar di rumah. Nah, yang kedua, memberikan layanan informasi pada siswa. Layanan informasi pada siswa mengenai pembelajaran atau informasi lainnya tentang sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi siswa, seperti bimbingan kelompok belajar atau sebagainya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran daring. Di sini ada 6 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan dalam pembelajaran daring. Nah, yang paling umum kita ketahui adalah masalah dalam pengoperasian aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran daring seperti Meet atau Zoom. Masalah yang kedua yaitu masalah dalam implementasi kurikulum. Kurikulum memiliki kunci keberhasilan pada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Namun, di dalam pembelajaran daring seperti ini, tentunya keberhasilan itu tidak maksimal. Selanjutnya ada permasalahan dalam metode pembelajaran guru. Guru harus menguasai metode yang akan diberikan kepada siswa. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan dalam metode pembelajaran bagi peserta didik. Contohnya, belum tentu semua peserta didik mempunyai alat komunikasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan dalam metode pembelajaran bagi orang tua. Seperti yang kita ketahui, orang tua terutama ibu ada yang harus membagi tugas antara pekerjaan dan mendampingi anak. Permasalahan yang terakhir yaitu permasalahan dalam keaktifan peserta didik. Kemandirian belajar siswa di rumah tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Solusi BK dalam pembelajaran online atau daring, yaitu 1. Diminta Dinas Pendidikan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian memberikan bimbingan kepada para guru mengenai metode pembelajaran yang efektif dilakukan menurut situasinya masing-masing. Kedua, memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya siswa dan guru agar dapat mengakses informasi melalui media daring dengan mudah. Misalnya memperluas jaringan agar sinyal berkomunikasi bisa mendekat ke rumah-rumah siswa ataupun guru. 3. Penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran daring. Ini menjadi wacana yang sangat diharapkan guru. Dalam bahasa yang lebih mudah adalah kurikulum yang adaptif, sebab pelaksanaan pembelajaran sekarang bukan hanya membuat stres siswa atau orang tua, tetapi guru juga menjadi lebih sibuk apabila guru tidak mudah lagi karena gagap teknologi. Dalam permasalahan ini, solusi yang bisa dilakukan yaitu sebaliknya. Ada bimbingan agar siswa dan guru yang bersangkutan dalam penggunaan smartphone bagi siswa secara langsung ataupun tidak langsung, mempermudah jalannya pembelajaran bagi siswa. Begitu juga sebaliknya orang tua dan siswa itu sendiri selalu mengusahakan untuk berkomunikasi dengan guru dan rekan sekelasnya. Jika anak kesulitan dalam pembelajaran daring, tanyakan kepada guru apakah kemungkinan untuk mengadakan kelas online untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru. Pastikan untuk tetap menjalin komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam belajar ataupun mengerjakan tugas. Solusi-solusi yang terdapat pada pembelajaran daring menurut BK yaitu 1. Memahami karakter dan kekuatan siswa. 2. Memperhatikan bakat dan minat spesifik siswa. 3. Fokus tidak hanya dapat pada persoalan. 4. Membangun citra positif guru BK. 5. Menjadi sosok teladan atau konsisten antara perkataan dan perbuatan. 8. Menjadi individu kreatif. Dan 9. Memperluas jalur komunikasi dan orang tua. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran dalam jaringan. Apa sih yang dimaksud? Atau apa sih pengertian dari pembelajaran daring tersebut? Nah, pengertian pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran yang dapat diakses menggunakan layanan internet. Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Daring sendiri merupakan singkatan dari dalam jaringan. Sedangkan menurut Mustafa et al. Pada tahun 2019, bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran di mana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Kelebihan pembelajaran daring yaitu memberikan metode pembelajaran yang efektif pada peserta didik, adanya interaksi langsung atau umpan balik. Selain itu, pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Lebih lanjut, pembelajaran secara daring menghilangkan rasa canggung yang pada akhirnya membuat mahasiswa dan juga peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar, menengah pertama ataupun menengah atas menjadi berani berekspresi dalam bertanya dan mengutarakan ide secara bebas. Pembelajaran daring itu sendiri menggunakan beberapa jenis aplikasi yang berbeda seperti e-classroom atau electronic classroom, video conference, telepon, live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Saya akan membahas tentang kendala dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kurang bimbingan guru. Kurang bimbingan guru menjadi kendala utama dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang digelar selama pandemi COVID-19.
Kondisi ini terjadi karena komunikasi dengan guru sangat minim selama belajar daring. Pembelajaran yang memakai WhatsApp dan aplikasi belajar pada umumnya diikuti banyak murid dengan satu guru, sehingga guru tidak dapat menjawab dan memberikan kesempatan kepada semua murid untuk bertanya, apalagi menyampaikan kendalanya secara jelas. Yang kedua, akses internet dan tidak lancar. Keluhan yang paling banyak ditemui di urutan kedua adalah akses internet tidak lancar. Akses internet sangat dibutuhkan mengingat sekitar 60% media yang digunakan anak untuk belajar selama pandemi. Yang ketiga adalah tidak punya gawai. Kendala terbesar ketiga adalah tidak punya gawai. Memang dari sisi persentase anak yang tidak memiliki gawai terlihat kecil, yaitu hanya 7%. Namun jika jumlah pelajar di Indonesia mencapai 100 juta orang, maka dengan demikian ada 7 juta orang yang tidak bisa belajar jika proses PJJ tidak semua terpenuhi. Yang keempat adalah kurang bimbingan orang tua. Banyak orang tua yang tidak siap membimbing anak belajar di jam-jam yang seharusnya sekolah. Ibu rumah tangga memiliki kesibukan lain di siang hari karena biasanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi pembelajaran di saat pandemi. Permasalahan pembelajaran di saat pandemi saat ini diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini terdapat beberapa solusi yang telah diberikan pemerintah adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa peraturan yang telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh di saat pandemi dilaksanakan seperti Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyebaran COVID-19. Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru. Peran sekolah dalam mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan iptek di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini. Dengan adanya kebijakan pemberian pelatihan melalui webinar ataupun workshop tentang proses pembelajar mengajar bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut dalam memberi layanan bagi peserta didik. Sekianlah pembahasan kita tentang pembelajaran dalam jaringan. Sekian dan terima kasih.